Oke, sekarang kita akan coba menyelesaikan permasalahan menggunakan distribusi chi-square dengan bantuan software SPSS. Oke. Jadi di sini ada data kuesioner. Di sini jumlahnya ada 60 responden. Nah, jadi dari 60 responden ini itu saya dapat data tentang pendidikan dan juga motivasi kerja. Pendidikan dan motivasi kerja. Dari 60 responden ini itu pendidikannya macam-macam. Ada yang D3, ada yang S1, ada yang SMA gitu. Jadi ada 3 kelompok atau 3 kategori dari pendidikan. Sedangkan di motivasi kerja itu juga saya nilai dengan motivasi sedang, tinggi, dan rendah. Jadi juga ada 3 kategori di variabel motivasi. Nah, ini data-data ini kan semua data-data kualitatif. Data-data yang berupa huruf, belum berupa angka. Nah, sekarang saya kodekan, saya kodifikasi, saya ubah jadi angka. Angkanya seperti ini. Angkanya seperti ini. Jadi untuk D3 itu saya beri angka 2. Untuk S1 ini saya beri angka 3. Untuk SMA saya beri angka 1. Dan untuk motivasi kerja yang sedang itu saya beri angka 2. Yang tinggi itu saya beri angka 3. Dan yang rendah ini saya kasih angka 1. Ini cuma kode aja. Oke, jadi di variabel yang pertama, edu atau pendidikan ini, education ini, itu dia datanya ukurannya, skala ukurannya itu adalah ordinal. Jadi dia berjenjang. Ada urutannya. Mana yang lebih dulu, terus mana yang paling terakhir. Misalnya di sini, SMA itu 1, D3 itu 2, S1 itu 1. Itu. Kemudian juga motivasi kerja. Itu juga skala ukurannya adalah ordinal. Kalau 1 itu berarti dia yang paling rendah. Berarti dia rendah. 2, dia agak tinggi, sedang. 3, dia paling tinggi. Yang tinggi ini. Motivasi kerja tinggi itu saya kasih angka 3. Oke, dari variabel ini, dari 2 variabel ini kan semuanya kategorikal. Jadi variabel edu, dia ada 3 kategori. Ada SMA, D3, S1. Kemudian dari variabel motivasi itu ada rendah, sedang, dan tinggi. Dari 2 variabel kategorikal ini, itu nanti kita akan menguji hipotesis tentang independensi atau test of independence. Itu maksudnya kita harus menguji ada nggak keterkaitan antara pendidikan, tingkat pendidikan dengan motivasi kerja. Itu ada nggak keterkaitannya? Soalnya kan kalau di logika itu mungkin aja kan, mungkin aja maksudnya seorang yang pendidikannya rendah itu bisa jadi motivasi kerjanya juga rendah, atau sebaliknya orang yang pendidikannya rendah itu malah motivasi kerjanya tinggi, gitu kan mungkin aja. Nah sekarang kita akan menguji apakah kedua variabel ini independen atau tidak. Kalau kedua variabel ini independen itu berarti dia tidak berkaitan. Jadi nggak ada hubungannya antara tingkat pendidikan dengan motivasi kerja. Tapi kalau dia ternyata tidak independen, itu berarti antara tingkat pendidikan dan motivasi kerja itu dia berhubungan. Gitu.